Kami dari kelompok 3 yang akan membahas mengenai organisasi lokal yang berbasis komunitas. Kenalkan, nama saya Reza Lisia Putri Santosa dengan awal NIM 23 08 10 20 12 01. Perkenalkan, nama saya Sefira Resta Aulia dengan NIM awal 23 dan NIM akhir 1057. Saya Ikhlil Nur Aribah dengan awalan NIM 23 dan akhiran NIM 1179. Saya Naila Amalia Marosa dengan NIM 23080201102. Saya Farida dengan NIM 2308 10 20 10 61. Nama saya Nur Sehono, akhiran NIM 1197. Perkenalkan, nama saya Kyoko Brilianti Angelin dengan NIM 2308 1020 1200. Perkenalkan, saya Siva Tribana Tunggadewi dengan awalan NIM 23 akhiran NIM 1175. Nama saya Yuda Ditya Pasa dengan NIM 2308 10 20 12 10. Nama saya Diana Larasati dengan NIM 230810 20 11 19. Nah, dalam contoh kasus ini kami mengambil kawasan geopark di Belitung, di mana nama komunitasnya tersebut itu adalah Geosite. Dalam melakukan perencanaan sumber daya manusia organisasi lokal yang berbasis komunitas ini, langkah pertama dalam perencanaan ini adalah membentuk kegiatan atau forum, di mana pembentukan kegiatan atau forum ini berisikan dengan pertemuan-pertemuan atau diskusi mengenai perencanaan atau perkembangan yang akan dilakukan dalam komunitas tersebut. Nah, biasanya dalam kegiatan ini diwajibkan untuk membuat laporan kegiatan tahunan. Ini dilakukan di setiap akhir tahun, yaitu di bulan Desember. Yang kedua, mekanisme pengambilan keputusan secara keputusan bersama. Nah, dalam metode pengambilan keputusan ini terdapat dua metode, yaitu ada metode lisan dan juga metode tertulis. Nah, jika metode lisan ini berupa penyampaian hasil verbal yang disetujui bersama, jika metode tertulis itu dilakukan berupa notulen atau berita hasil kesepakatan bersama yang dilakukan dalam rapat tersebut. Yang ketiga, kriteria dokumen perencanaan yang sah dan juga mengikat. Komunitas Geosite ini menggunakan dokumen akuntabel, di mana dokumen ini tuh membuat lebih sedikit keputusan. Dalam dokumen akuntabel ini dicirikan oleh rapat persetujuan mayoritas dan pengesahan tertulis. Sedangkan dokumen yang tidak akuntabel ini cukup berdasarkan dari ahli meski tanpa percakapan yang formal. Keterlibatan anggota komunitas dalam penyusunan perencanaan. Jadi partisipasi anggota komunitas ini sangat diperlukan ya dalam komunitas Geosite ini. Nah, dalam perencanaan Geosite ini tidak selalu mengikuti adanya pembagian job desk atau tugas yang struktural, tapi mereka menerima segala bentuk ide ataupun aspirasi dari anggota-anggota di dalam kawasan Geopark Belitung. Lalu yang kelima, cara mendapatkan ide dan juga usulan. Nah, sumber-sumber ide dan juga gagasan mereka ini itu berasal dari beberapa faktor ya teman-teman. Jadi bisa faktor internal maupun faktor eksternal. Jika faktor internal itu ide, pengetahuan dan juga pengembangannya itu berasal dari anggota komunitas yang berada di dalamnya. Tetapi jika faktor eksternal itu ide dan juga sumber pengetahuannya berdasarkan dari luar komunitas. Jadi adanya campur tangan dari orang lain. Yang selanjutnya yaitu nomor 6, ada dasar pertimbangan menerima atau menolak sebuah ide, usulan, dan gagasan. Dalam komunitas, keputusan untuk menerima atau menolak ide atau sebuah rencana masih sangat bervariasi. Permasalahan utamanya adalah keputusan yang seringkali tidak murni berbasis logika atau kapasitas nyata komunitas. Di satu sisi, ada pertimbangan rasional yang didasarkan pada kemampuan anggota seperti pengalaman, pengetahuan, dan modal. Namun di sisi lain masih ada dijumpai pertimbangan yang irasional, misalnya karena keyakinan adat, nasihat tokoh spiritual, atau cerita mistik yang dipercaya oleh masyarakat setempat. Ini bisa menjadi tantangan besar dalam mendorong pendekatan perencanaan yang berbasis data dan juga logika. Yang ketujuh yaitu ada pembagian tugas-tugas khusus dan spesifik dalam penyusunan perencanaan, di mana dalam permasalahan utamanya yaitu adalah proses perencanaan belum
terjadi pembagian tugas yang secara jelas dan struktur. Banyak komunitas yang masih menunjuk anggotanya secara sukarela tanpa memperhatikan keahlian yang dimiliki oleh anggotanya. Bahkan dalam beberapa kasus tidak ada pembagian peran sama sekali dan semua bekerja bersama tanpa struktur. Meskipun begitu, ada juga komunitas yang mulai menunjukkan kemajuan dengan membagi tugas berdasarkan struktur dan keahlian anggotanya. Masalah ini menunjukkan perlunya penguatan manajemen organisasi dalam komunitas agar perencanaan bisa lebih efektif dan efisien. Yang kedelapan, ada mekanisme penyelesaian konflik jika terdapat perbedaan pendapat. Konflik atau perbedaan pendapat ini umumnya diselesaikan secara kekeluargaan yang menjadi nilai positif tersendiri. Namun permasalahannya sebagian besar komunitas belum memiliki mekanisme formal penyelesaian konflik. Hanya sedikit komunitas seperti yang berstatus hutan kemasyarakatan atau HKM yang memiliki aturan tertulis soal hak, kewajiban, dan juga sanksi. Ketidakhadiran mekanisme formal ini bisa menjadi hambatan jika terjadi konflik yang lebih serius atau jika komunitas ini bertumbuh lebih besar lagi ke depannya. Lalu yang terakhir, ada keterlibatan pihak lain di luar anggota komunitas. Salah satu hal yang sangat menonjol adalah besarnya pengaruh pihak luar terhadap proses perencanaan komunitas, terutama dalam hal pengembangan geosite. Meskipun mereka tidak secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan, namun keberadaan tokoh masyarakat, pemerintah, dan komunitas pencinta alam serta perusahaan di sekitarnya ini telah banyak memberikan wawasan baru kepada komunitas. Masalah yang muncul adalah ketergantungan komunitas pada pihak eksternal karena sebagian besar anggota komunitas ini masih memiliki keterbatasan dalam pengetahuan dan juga akses informasi. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas internal agar komunitas ini bisa lebih mandiri dalam merancang masa depannya. Selanjutnya adalah bentuk keterlibatan dan partisipasi komunitas lokal dalam penyusunan perencanaan pengembangan geosite. Yang pertama adalah cara menyampaikan ide, gagasan, dan usulan. Nah, ide, gagasan, usulan perencanaan untuk pengembangan geosite ini disampaikan oleh para anggota komunitas lokal tersebut, baik itu secara umum ataupun secara lisan. Nah, tapi penyampaian tersebut itu bisa melalui pertemuan atau forum khusus untuk membahas kegiatan yang akan dilakukan, atau juga bisa dengan spontan atau obrolan santai antara para anggota komunitas tersebut. Nah, jadi ada dua cara untuk menyampaikan ide gagasan tersebut, yaitu ada yang pertama pola terorganisir dan pola tidak terorganisir. Nah, pola terorganisir ini merupakan pertemuan yang sudah ada jadwalnya gitu. Sudah ada jadwalnya dan sudah tahu akan membahas seperti apa. Jadi, untuk pola tidak terorganisir itu malah sebaliknya. Jadi, itu kayak pertemuan yang tidak terjadwal. Jadi, lebih kayak ke spontan gitu. Nah, contohnya kalau yang terorganisir itu kayak rapat mingguan, rapat tahunan, dan rapat bulanan. Nah, menurut penelitian ini, sebagian besar ide dan gagasan itu kebanyakan dilakukan secara terorganisir. Jadi ada jadwalnya sendiri, ada topik yang ingin dibahas, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah sikap ide, gagasan, dan usulan yang diajukan diabaikan atau tidak terakomodir. Nah, sebagian besar seperti yang kita ketahui, kalau misalnya ide atau gagasan kita itu kan kadang ada diterima, kadang enggak. Itu kan udah biasalah di sebuah rapat gitu kan. Nah, di sebuah komunitas ini itu sebagian besar itu malah tidak mempermasalahkan hal-hal ketika gagasan, usulan, atau idenya itu ditolak. Jadi mereka tuh lebih kayak berpikir positif, lebih legowo, dan lebih menerima. Nah, tetapi mereka tuh juga minta klarifikasi gitu. Kenapa sih gagasan dan ide aku ini tidak diterima? Jadi mereka tuh bisa mengevaluasi, oh mungkin karena selanjutnya aku akan memberikan ide yang lebih sesuai lagi. Nah, tapi dari penelitian ini juga menemukan kenapa sih alasan orang-orang itu atau anggota itu tidak diterima ide atau gagasannya. Nah, ini bisa menjadi
bisa menjadi pertimbangan untuk komunitas tersebut, yaitu dari kemampuan sumber daya, baik sumber daya anggota maupun sumber daya keuangan. Selanjutnya adalah keterlibatan dan partisipasi anggota dalam setiap tahapan sampai ditetapkannya. Nah, anggota di komunitas tersebut itu kan sangat terlibat ya di dalam proses perencanaan. Nah, itu menunjukkan bahwa seluruh anggota itu memiliki komitmen yang besar dan kuat terhadap usulan yang telah ditetapkan oleh pertemuan atau rapat yang sudah dijadwalkan tersebut. Nah, mereka tuh dari awal tuh sudah berusaha untuk kayak terlibat banget dari awal hingga akhir diputuskannya kegiatan tersebut. Nah, sebagian besar anggota komunitas juga selalu mengikuti kegiatan-kegiatan dalam kapasitas masing-masing, dari perencanaan hingga pelaksanaan. Jarang banget anggota itu sengaja kayak menolak, aku nggak mau ikut rapat ini, aku nggak mau, nggak, tapi mereka itu benar-benar menunjukkan partisipasi mereka yang kuat banget untuk di rapat perencanaan tersebut yang telah direncanakan bersama. Untuk poin 4, cara melakukan evaluasi terhadap perencanaan. Setiap komunitas memiliki cara tersendiri dalam mengevaluasi perencanaan yang sedang, telah, maupun akan dilaksanakan. Dalam penelitian tersebut, evaluasi terhadap perencanaan dibagi menjadi 2, yaitu evaluasi terstruktur dan evaluasi yang tidak terstruktur. Evaluasi yang terstruktur dilakukan oleh komunitas yang sudah memiliki mekanisme evaluasi yang jelas. Hal ini terlihat dari beberapa temuan, antara lain: yang pertama, komunitas memiliki agenda rutin yang secara berkala digunakan untuk mengevaluasi rencana yang telah disepakati. Yang kedua, dalam beberapa kasus, evaluasi dilakukan dengan serius, sehingga mengarah pada keputusan untuk menghentikan kegiatan tertentu atau mengganti pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, beberapa komunitas geosite bahkan telah menyiapkan instrumen khusus untuk mengevaluasi kegiatan, karena hasil rapat biasanya terdokumentasi secara tertulis. Kemudian yang keempat, ditemukan pula bahwa saat terjadi kesalahan dalam pelaksanaan yang menyebabkan target tidak tercapai, yaitu pelaksanaannya yang diganti sementara target tetap dipertahankan. Yang terakhir, selain itu, seluruh anggota komunitas punya tanggung jawab yang sama dalam hal pengawasan dan kontrol, sehingga hal ini bisa meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan di lapangan. Sementara itu, evaluasi yang tidak terstruktur dilakukan secara lebih fleksibel dan tidak selalu melalui forum resmi atau agenda khusus. Meskipun begitu, proses ini tetap menjadi bagian dari upaya komunitas dalam hal memastikan perencanaan berjalan sesuai tujuan. Kelima, jika pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan, yaitu ketika terjadi kondisi di mana pelaksanaan kegiatan tidak berjalan sesuai dengan rencana, sebagian besar anggota komunitas menunjukkan sikap yang responsif dan bertanggung jawab. Sikap ini terlihat dari beberapa tindakan antisipasif yang mereka lakukan, seperti yang pertama, langsung mencari solusi atas masalah yang muncul di lapangan tanpa menciptakan konflik yang baru. Yang kedua, selalu melakukan koordinasi dengan ketua komunitas atau anggota lainnya sebelum mengambil keputusan. Kemudian yang ketiga, melakukan konfirmasi dan pengecekan ulang terhadap dokumen perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian yang terakhir, melakukan monitoring bersama terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan secara berkelanjutan walaupun tanpa penugasan resmi. Hal ini menunjukkan bahwa komunitas memiliki kesadaran dan tanggung jawab kolektif dalam memastikan kegiatan berjalan sesuai tujuan, sekaligus mampu merespon dengan cepat saat terjadi kendala di lapangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kualitas pemahaman komunitas tentang geopark dan peran geosite yang dimiliki. Yang pertama itu ada bagaimana, kapan, dan apa yang diketahui tentang geopark. Nah, setiap anggota komunitas itu memiliki latar belakang pengetahuan dan sumber informasi yang berbeda tentang geopark. Peneliti membagi sumber ini menjadi 2 sumber, yaitu ada sumber resmi dan tidak resmi. Nah, sumber resmi ini berasal dari pihak yang memang terlibat langsung dalam pengelolaan geopark Belitung, seperti Badan Pengelolaan Geopark, instansi pemerintah, ya seperti Bappenas, Kementerian Pariwisata, Kementerian ESDM, Kemendikbud, dan lainnya, serta lembaga seperti UNESCO, GKN, KNGI, dan JKI. Sementara itu, sumber tidak resmi itu berasal dari individu atau kelompok yang tidak punya peran formal dalam pengelolaan geopark. Di lapangan, sebagian besar komunitas itu mendapat informasi dari sumber resmi, meskipun ada juga yang mendapatkan dari pihak yang mengaku penggiat geopark yang tidak terlibat secara resmi. Kemudian yang kedua itu ada pengetahuan tentang warisan geologi, biologi, budaya yang ada di geosite. Nah, tingkat pengetahuan masyarakat tentang warisan geologi, biologi, dan budaya di masing-masing geosite masih beragam. Peneliti itu membagi menjadi 2 kategori, yaitu cukup memahami dan kurang memahami.
Nah, dari hasil peneliti di lapangan, sebagian besar anggota komunitas masih kurang memahami kekayaan alam dan budaya yang dimiliki oleh geosite mereka. Hanya sebagian kecil yang memiliki pemahaman yang cukup baik. Tingkat pemahaman ini biasanya dipengaruhi oleh peran atau posisi seseorang dalam komunitas. Misalnya, hampir semua ketua dan pengurus senior memiliki pemahaman yang lebih baik tentang geopark, termasuk manfaatnya baik bagi masyarakat sekitar geosite maupun untuk masyarakat luas. Kemudian yang ketiga itu ada perubahan yang dirasakan saat sebelum dan setelah ditetapkan sebagai geosite. Nah, sebagian besar anggota komunitas itu menyampaikan bahwa sejak wilayah mereka ditetapkan sebagai geosite terjadi perubahan yang sangat besar. Nah, perubahan tersebut bisa dilihat dari peningkatan fasilitas seperti pembangunan akses jalan, toilet umum, tempat sampah, papan informasi, listrik, dan tempat ibadah seperti musola, dan fasilitas pendukung lainnya. Selain itu, status sebagai geosite juga membuat aktivitas peneliti dan pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi itu semakin meningkat. Kunjungan wisatawan pun menjadi naik, baik dari wisatawan lokal maupun domestik. Ini menunjukkan bahwa minat dan antusiasme terhadap geosite di wilayah mereka tuh semakin besar. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai kualitas pemahaman komunitas tentang geopark dan peran geosite yang dimiliki. Jadi kita lanjutkan yang nomor 4, yaitu pedoman atau acuan dalam mengelola geosite. Jadi, dalam pengelolaan geosite, masyarakat memakai 2 jenis pedoman, yaitu pedoman resmi dan pedoman adat. Pedoman resmi mencakup aturan seperti SOP, peta kawasan, peraturan dari kementerian, dan struktur organisasi. Sebagian besar masyarakat lebih mengandalkan pedoman resmi ini dalam kegiatan mereka. Namun, masih ada juga yang mengikuti aturan adat atau kebiasaan lokal sebagai dasar pengelolaan geosite. Kemudian yang kelima ada dokumen perencanaan tingkat atas sebagai dasar penyusunan rencana. Jadi, di sini masyarakat belum mengetahui atau belum pernah menggunakan dokumen perencanaan tingkat atas sebagai acuan dalam menyusun rencana pengembangan geosite. Kebanyakan dari mereka hanya menunjuk pada peraturan pemerintah yang sifatnya umum dan tidak secara langsung berkaitan dengan geosite, seperti hukum pidana atau perdata. Sementara itu, sekitar 44,44% menyatakan tahu adanya acuan tersebut, seperti peraturan menteri, yaitu misalnya Permen Kehutanan nomor 83 tahun 2016 untuk HKM atau Master Plan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian yang keenam, ada aturan yang harus dipatuhi dalam mengembangkan geosite. Di sini ada jenis-jenis aturan yang menjadi panduan dalam pengembangan geosite. Yang pertama ada aturan adat, yang kedua peraturan pemerintah, yang ketiga AD atau ART organisasi, yang keempat ada SOP, dan yang terakhir yaitu kelima ada peraturan dari kementerian atau pemerintah pusat. Jadi secara umum, aturan ini bisa dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu aturan formal dan non-formal. Sebagian besar masyarakat lebih mematuhi aturan yang bersifat formal, sedangkan sebagian lainnya lebih mengikuti aturan yang bersifat non-formal, seperti adat atau kebiasaan setempat. Kemudian yang terakhir yaitu ketujuh, ada pemahaman tentang peran geosite dalam pengembangan geopark. Jadi di sini kebanyakan masyarakat sudah mengetahui betapa pentingnya geosite mereka dalam mendukung pengembangan geopark Belitung secara keseluruhan. Oleh karena itu, peneliti mengelompokkan masyarakat ke dalam 2 kategori, yang pertama yaitu yang sangat memahami dan yang masih kurang memahami. Kemudian hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masuk dalam kelompok yang sangat memahami peran geosite mereka. Dan di sini ada tantangan yang dihadapi oleh komunitas dalam pengembangan geosite. Nah, dengan adanya komunitas yang ikut andil dalam pengembangan geosite, ini tentu saja bukan artinya semua akan tetap berjalan dengan mulus. Tentu komunitas pun dapat menghadapi suatu tantangan. Dalam pengembangan geosite ini, ada beberapa tantangan di dalamnya. Yang pertama, komunitas banyak menggunakan dokumen tidak akuntabel atau belum sesuai standar administratif.
Ini artinya keputusan-keputusan yang telah dibuat itu kebanyakan tidak dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis. Jadi hanya secara lisan saja. Hal ini tentu saja bisa menimbulkan konflik. Karena jika misalkan ada suatu masalah dan tidak ada bukti fisik yang menjadi acuannya, maka ini akan menimbulkan konflik tersendiri, menimbulkan masalah tersendiri. Selain itu, ini juga dapat melemahkan kredibilitas di mata pihak eksternal. Karena pihak eksternal seperti pemerintah, akademisi, ataupun investor itu biasanya memerlukan dokumen perencanaan formal sebagai dasar untuk menjalin kerjasama. Yang kedua, kurangnya pemahaman terhadap dokumen perencanaan tingkat atas. Contohnya seperti master plan. Nah, master plan ini adalah sesuatu yang sangat penting. Master plan ini bahkan sering disebut juga sebagai peta besar. Karena tujuan dari master plan ini itu adalah merencanakan dalam jangka panjang yang bisa menjadi acuan utama dalam pembangunan suatu kawasan atau proyek tersebut. Jadi, kalau misalkan master plan ini sendiri tidak jelas, maka ada kemungkinan mereka akan membuat suatu program atau kegiatan yang bertentangan dengan visi dan misi mereka ke depannya. Seperti misalkan membangun fasilitas wisata di zona konservasi, yang seharusnya zona konservasi tersebut harusnya dijaga. Selain itu, investor juga butuh kejelasan bahwa rencana komunitas ini sejalan dengan master plan resmi. Dan apabila ini tidak tercukupi, kerjasama bisa saja batal. Terakhir, tanpa master plan yang jelas ini bisa menurunkan kepercayaan ataupun legitimasi. Komunitas ini bisa dianggap berjalan tanpa pedoman dan membuat pemerintah atau mitra melakukan kemampuan pengelolaan mereka. Yang ketiga, ada minimnya kesadaran bahwa geosite itu adalah bagian dari rencana pengembangan geopark secara nasional ataupun global. Jadi, jika tidak ada pemahaman menyeluruh mengenai geosite, komunitas ini bisa saja menganggap geosite ini hanya sebagai tempat wisata biasa, bukannya sebagai lokasi edukatif, konservatif, ataupun berkelanjutan. Alhasil, potensi yang ada itu bisa kurang dimanfaatkan. Jadi, potensi yang ada itu tidak dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, ini juga mampu mengakibatkan adanya eksploitasi, karena minimnya kesadaran terhadap nilai global geosite. Misalkan, memprioritaskan pemasukan jangka pendek daripada pelestarian. Nah, yang keempat itu ada belum meratanya pelaksanaan evaluasi terhadap rencana kerja atau program tersebut. Nah, banyak komunitas itu belum memiliki sistem evaluasi yang rutin dan menyeluruh untuk semua program yang dijalankan, yang dimana berdampak pastinya program itu tidak bisa berjalan secara optimal, yang pertama. Terus yang kedua itu sulit mengetahui mana yang berhasil dan mana yang perlu diperbaiki dari programnya. Terus yang ketiga itu tidak ada pembelajaran berkelanjutan untuk pengembangan ke depan. Misalnya itu promosi geosite sudah dilakukan. Nah, tapi tidak ada evaluasi apakah promosi itu efektif untuk menarik wisatawan atau tidak. Terus yang kelima itu ada ketergantungan pada aturan non formal. Nah, pengelolaan geosite itu seringkali bergantung pada kesepakatan adat yang pertama. Terus ada tradisi lokal atau aturan tidak tertulis, yang dampaknya itu tidak ada kepastian hukum yang pertama. Terus yang kedua, rentan konflik jika ada perbedaan dari pendapat anggota-anggotanya. Nah, terus yang ketiga itu sulit menarik dukungan dari pemerintah ataupun investor. Nah, jadinya keputusannya itu hanya berdasarkan musyawarah tanpa dokumen resmi. Nah, membuatnya itu bisa bikin sulit diakui dari pihak luar. Nah, terus yang terakhir atau yang keenam itu ada pengaruh dari faktor eksternal. Nah, pengaruh dari faktor eksternal ini tidak dapat diprediksi ya, faktor di luar kendali dari komunitas sendiri. Nah, itu bisa dapat sangat mempengaruhi pada pengembangan geosite itu sendiri. Nah, contohnya itu
Yang pertama itu perubahan kebijakan dari pemerintah setempat. Terus yang kedua itu fluktuasi jumlah wisatawan, contohnya pada akibat pandemi. Terus yang ketiga itu berubahnya iklim dan juga adanya bencana alam. Kita tidak dapat memprediksi itu semua ya. Terus yang terakhir itu ada masuknya pihak luar dengan kepentingan ekonomi. Nah, dampaknya itu program pengembangan ini tuh bisa tiba-tiba terhenti atau berubah arah secara tiba-tiba. Nah, keenam tantangan ini menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas komunitas dalam manajemen, strategi, regulasi, ataupun adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ada ke depannya. Komunitas perlu didukung agar mampu mengelola geosite secara berkelanjutan dan juga mandiri. Sekian materi dari saya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kontribusi komunitas lokal dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam, budaya, dan ekonomi melalui pengelolaan geosite di kawasan Geopark Belitung. Sebelumnya disclaimer terlebih dahulu, di sini saya izin membaca apa yang ada di PPT sebagai poin-poin yang akan saya jelaskan. Jadi, kontribusi komunitas lokal dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam, budaya, dan ekonomi melalui pengelolaan geosite di kawasan Geopark Belitung cukup signifikan dan mencakup berbagai aspek. Jadi, ada 3 aspek yang akan kami jelaskan di sini. Yang pertama itu ada keberlanjutan sumber daya alam, keberlanjutan budaya lokal, dan yang terakhir itu ada keberlanjutan ekonomi. Jadi, di sini saya kebagian akan menjelaskan pada bagian poin 1, yaitu keberlanjutan sumber daya alam. Jadi ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama ada hutan mangrove dan hutan pantai di geosite. Yang dimana hutan di sini dan juga hutan pantai itu untuk menjaga ekosistem yang ada di kawasan Geopark Belitung. Dan yang kedua itu ada hutan bukit Paramun dikelola oleh Arsel. Yang dimana di sini untuk menjaga kelestarian alam dan juga menjaga hewan-hewan lokal atau spesies lokal seperti itu. Dan yang ketiga itu ada sungai dan rawa Tebat Rasau dijaga oleh komunitas Lanun Tebat Rasau. Yang dimana pada poin 3 ini sungai dan rawa Tebat itu berfungsi sebagai tempat pelestarian hewan-hewan yang akan punah. Contohnya seperti ikan arwana Asian purba, yang dimana ikan itu akan punah dan di kawasan Geopark Belitung ini itu dijaga kelestariannya agar tetap tidak punah. Saya akan melanjutkan materi teman saya, yaitu tentang kontribusi komunitas lokal dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam, budaya, dan ekonomi melalui pengelolaan geosite di kawasan Geopark Belitung. Yang kedua, yaitu ada keberlanjutan budaya lokal. Komunitas turut melestarikan nilai budaya melalui promosi adat lokal dan kuliner tradisional, seperti makan bedulang, teh rempah, dan kopi lokal yang disajikan kepada wisatawan. Pendidikan lokal yang berbasis budaya dan lingkungan, misalnya ada melalui kegiatan sekolah alam di Tebet Rasau untuk anak-anak lokal agar memahami dan mencintai lingkungan sejak dini. Selanjutnya yaitu ada pelestarian cerita sejarah tambang dan budaya lokal, seperti di geosite dan open pit Namsau yang menyimpan sejarah tambang timah Belanda dan pengetahuan geologi. Yang ketiga yaitu ada keberlanjutan ekonomi. Jadi komunitas menciptakan peluang ekonomi melalui yang pertama jasa wisata dan ekonomi edukatif, seperti contohnya program wisata edukasi, wisata alam, dan wisata geologi. Selanjutnya ada pengembangan usaha kreatif dan ekonomi lokal, seperti kerajinan dari buah bulin, kuliner lokal, dan jasa pemanduan wisata. Dan kemitraan dengan perusahaan dan pemerintah untuk pengembangan infrastruktur dan pelatihan SDM. Jadi kesimpulannya, komunitas lokal berperan sebagai aktor utama dalam menjaga kelestarian geosite secara holistik. Dengan pendekatan ini, komunitas tidak hanya menjadi pelaku pengelolaan, tetapi juga penjaga warisan alam dan budaya yang menopang keberlangsungan pembangunan di kawasan Geopark Belitung.